Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita mau main ke rumah subsidi yang cantik sekali. Yuk kita segera ketemu sama ownernya. Halo, saya Syifa dan ini suami saya. Saya Sandri. Selamat datang di Rumah Nui. Halo Mbak. Makasih Kak Mifta udah datang. Iya. Sama Kak Wicak ya? Gak apa-apa, itu sering terjadi kok. Maaf ya. Gak apa-apa, itu sering terjadi. Tapi anyway kita juga terima kasih kita udah boleh datang ke sini. Kita akan berkunjung ke rumah Mbak sambil menanya-nanyakan inspirasinya dari mana nih, karena Iya, bener. cakep sekali. Oke, berarti ini tuh rumah subsidi ya Mbak berarti ya? Betul, ini rumah subsidi. Rumah subsidi ini tuh ukurannya 60 meter persegi. Luas bangunan awalnya itu 28 meter persegi. Oh, tadinya 28 Iya, meter betul. persegi. Dan ini 60 itu lebar 6 ya Mbak berarti ya? Iya betul, panjang. lebar 6, panjang 10. Oke, dan ini dari depan udah langsung mencuri perhatian karena juga udah diubah ya tampilan Iya, depannya ya Mbak iya. ya? Nah ini kita boleh bahas yang bagian depannya dulu nih Mbak. Berarti ini apa aja yang sudah diubah dari rumahnya Mbak? Untuk bagian depan ini karena aku pengen ada suasana American Classic. Ini di sini aku pengen suasananya itu putih dan juga hitam gitu. Oke, dan ada aksen garis-garisnya ini ya Iya, betul. untuk memperkuat American Classic-nya ya. Iya. Berarti pun ini tadinya seperti rumah-rumah yang lainnya yang belum direnovasi, langsung itu aja ya Mbak ya, langsung taman dan carport aja gitu Iya ya? betul, jadi ini tuh untuk rumah subsidi itu rata-rata depannya itu masih kosong kan. Belakang juga sama masih kosong, ini kita rubah jadi seperti ini gitu. Jadi lebih cantik dan lebih menarik. Iya. BTW ini juga ada jendela, ini jendela kemana nih Mbak? Ini jendelanya kita bisa dibuka, kebukanya keluar gitu. Oke, karena Iya. nanti di belakang sini ada ruang tamu Iya dan betul, ruang tamu sekaligus teras juga. Kita kalau misalnya nyantai-nyantai kita di teras. nanti ya teman-teman akan lihat dalamnya cakep banget. Bu, ini juga aku perhatikan ada tempat buat tanamannya di sini ya Mbak ya? Iya, jadi biar ada ijo-ijonya gitu, nggak monoton putih hitam. Jadi Iya kita sih. pengen ada suasana hijau dan juga asri. Gitu. Jadi terasa lebih adem. Iya. Oke. Dan untuk pemilihan tanamnya juga ini sendiri, ini kita pakai bonsai. Mhm. Gitu. Jadi karena perawatannya mudah dan nambah kesan mewah dan juga estetik gitu. Iya. Iya. Ini nanam sendiri kah atau gimana? Iya betul. Oh, nanam tanam sendiri. Iya. Jadi kita beli tanaman hiasnya, kita tanam di sini. Oke. Gitu. Dan Terus- ini aman banget, nggak merusak ke bangunan ya. Iya. Karena kan akarnya juga nggak terlalu ini. Iya, karena dia juga bonsai itu kan Mbak, jadi nggak terlalu ini ya Iya, kemana-mana ya. pertumbuhannya juga tetap segini walaupun Iya udah sih. bertahun-tahun gitu. Paling perlu di trimming aja ya. Iya betul. Ini BTW aku kemarin juga pas lihat di postingan Instagramnya Rumah Nui. Iya. Ini pas malam-malam cakep banget nih Mbak lightingnya Mbak. Nah, Iya. nanti teman-teman makasih. lihat deh di sini deh. Iya. Terus juga ditambahin lampu-lampu ya pastinya ya, Iya. biar lebih cakep. Nah, aku juga mau nanya Mbak, Rumah Nui itu artinya apa Mbak? Jadi sebenarnya untuk Rumah Nui sendiri itu tuh nama saya ya. Oh gitu? Syifa Nurul Aziza. Jadi karena memang Nui itu panggilan kesayangan dari mama. Jadi aku iniin jadi Rumah Nui gitu. Oh, oke. Dan terus kemudian di bagian sini juga ada pagernya ya Mbak, ditambahin pagar berarti Iya, ya. betul, pagar. Ini juga cukup tinggi, sekitar berapa nih Mbak? Ini untuk tingginya itu 2 meter. 2 meter ya? Iya. 2 meter pas ya. Iya. Dan diwarnain hitam. Ini sebenarnya kita pakai WPC outdoor. Ini tuh warnanya tuh udah asli bawaannya. Oh, jadi nggak nambahin Iya, ngecat kita nggak nggak apa ya? nambah ngecat. Jadi ini udah pagar asli dari sananya gitu. Oke, dilengkapin ada belnya. Nah, cuman ada yang menarik. Ini tuh tadi pas aku baru pertama kali datang memperhatikan nih. Sini ada bukaan, situ juga bisa dibuka ya Mbak Iya ya? betul. Dan sini juga ada tempat untuk paket ya? Iya betul. Karena kan aku sering banget belanja online, jadi karena kan memang jarang ada di rumah, kebetulan. Jadi untuk paketnya kurir biasa dimasukin ke situ. Oh, oke. Yang pertama lebih aman, udah gitu memudahkan kurir juga gitu. Jadi langsung tinggal masukin ke situ Iya, ya, otomatis betul. ketutup, dia juga nggak bisa Iya iseng nggak ya. bisa. Jadi udah disiapkan semuanya ya. Iya betul. Menarik. Nah, berarti kalau kita mau masuk, bukannya yang sebelah sini kah? Iya betul. Jadi ini bisa dibuka aja mas. Oh, gini. cuman kalau kendaraan mau masuk, yang ini Iya dibuka. ini dibuka. Jadi ini bisa dibuka lebar. Untuk mobil ini bisa masuk keluar sini gitu. Wih. Kalau ini khusus untuk motor dan juga khusus untuk saya kalau keluar masuk. Wih, Gitu. ini inspiratif teman-teman, bisa Iya. dicontek nih. Boleh kita masuk Mbak? Boleh banget. Oke. Masuk.
Oke, nah sebenarnya aku juga mau tanya, ini juga pasti pertanyaannya dari teman-teman yang pada nonton nih Mbak. Kalau rumah subsidi emang boleh ya diubah secara fasadnya gitu? Gimana Mbak dan Mas? Biar suami aku jangan jawab. Oke. Sebenarnya kalau untuk fasad kita mesti perbanyak dulu literasi ya. Maksudnya perbanyak baca, perbanyak tanya. Dalam artian yang dimaksud fasad di sini tuh bukan penambahan bangunan, Oke. tetapi bentuk asli dari bangunan subsidi itu. Oh. Nah, terus layout rumah itu seperti apa? Kalau misalnya kamar 2 nggak boleh dibikin kamar 1 gitu. Terus kalau misalnya jendela posisi sebelah kiri nggak boleh digeser ke kanan. Itu yang disebut tidak merubah fasad. Tapi kalau misalnya untuk penambahan bangunan itu diperbolehkan. Karena yang kami baca terus kami tanya ke sales marketing dan developer pun itu untuk menambah estetika bangunan. Jadi diperbolehkan. Jadi tidak merubah selama dia tidak merubah full gitu ya. Fasad aslinya sebelum 5 tahun ya. Sebelum 5 tahun. Itu doang sih. Tuh. Itu teman-teman terjawab kan. Jadi semoga kalian udah lebih paham nih. Sekalian satu lagi. Nah, itu juga kan di depan ada saluran air ya Mas Egot ya. Oh iya benar, saya lupa. Jadi kalau misalkan bentukan asli kemarin bangunan tuh carport cuma 3 meter. Jadi untuk parkir kendaraan tuh nggak memungkinkan untuk penutup pagar. Jadi kami izin ke developer, tentunya lewat sales marketing untuk memajukan pagar sekitar 40 cm sampai menutup saluran. Dan akhirnya diperbolehkan dan dengan catatan membuat bak kontrol gitu. Jadi tetap harus ada pertimbangannya. Dan tidak Ini- semuanya ketutup juga karena yang sebelah sana kan tadi tetap masih Iya, ketutup. intinya perbanyak literasi, perbanyak nanya dan perbanyak cari tahu aja, biar enggak kata orang gitu loh. Setuju. Gitu teman-teman. Jadi semoga kalian yang nonton juga lebih tahu, lebih memahami lagi dan tidak berkomentar yang itu kok begini, itu terjawab semua sudah. Oke, sekarang kita menanyakan lebih detail lagi sama Mas Sandri nih. Nah, Mas untuk yang bagian depan sini selain tadi yang dijelasin ya tentang fasad dan lain sebagainya, ini apakah ada apa aja nih Mas yang udah berubah nih Mas? Ini sepertinya dipasangin keramik juga ya. Sebenarnya kalau untuk perubahan sih nggak begitu banyak ya, dalam artian bentuk bangunan tetap kayak gini, bentuk asli fasad tetap kayak gitu. Kita cuma merubah dari segi cat warna aja. Terus paling penambahan kayak Santorini, terus bikin kayak semacam saya bilang teras mini lah gitu Teras untuk ini ya, sebelah sini ya. biar kita kalau misalkan ini lantai carportnya kotor, naik ke atas nggak begitu kotor juga gitu. Kalau misalkan duduk ataupun kita lesehan di bawah. Dan ini emang jadi ruang tamu juga berarti ya Iya, Mas ya? khususnya untuk tamu-tamu yang notabene temen, dalam artian yang baru kenal ataupun siapa, kita nggak langsung masuk ke dalam. Kita taruh dulu di sini. Ini inspirasinya dari mana nih Mas? Kalau boleh tahu, apakah mendesain sendiri kah? Terus mencari inspirasi sendiri atau seperti apa? Kalau untuk inspirasi sih ini dari istri. Saya cuman ngasih masukan gambaran bahwasanya kayak gini. Tapi istri pengen ada sensorininya, ya udah tak buatin gambarnya dan ya begini hasilnya. Gitu. Tapi paduan warnanya cakep banget Mas. Wah, ini bener-bener kerasa. Wah, nyaman sekali kalau di sini ya. Paling sentuhan akhir saya cuma di plafon aja sih. Sini ya? Yang melengkung ini doang. Yang dibikin melengkung ini ya. Biar nggak sama kayak orang-orang lah gitu. Iya. Ada bedanya gitu loh. Bener. Dan ini pun divariasi, yang sebelah sininya pakai plafon PVC ya Mas? Iya. Ya? Yang sini gypsum aja ya, Iya. polos putih ya. Oh, oke, wih cakep sih. Ini juga adem BTW pas di sini walaupun kita udah mulai agak siang ya jam 10, tapi tetap adem. Dan karena di sini juga ada kipas anginnya ditambahin ya Mas. Iya. Wah, asik. Ada lagi mungkin yang mau diceritakan. Oh, ini kalau aku lihat di bawahnya sini juga jadi storage ya Mas ya? Iya, ini di bawah kita buat menutup aib kita. Menutup aib. Jadi semua barang-barang bisa disimpan di bawah Iya. tanpa harus kelihatan Orang luar. orang luar. Jadi cukup aib kita sendiri yang tahu. Karena ini juga ya Mas ya, karena rumah ini kan tanahnya juga cukup terbatas ya Mas. Iya. Ya? Pasti tetap perlu tempat-tempat penyimpanan ya. Ya, sama kayak di atas ini kan kita bikin mini gudang juga. Ini ya. Iya, ini mini gudang juga, termasuk ada nanti satu di dalam juga ada mini gudang juga. Soalnya nggak mungkin dong kita barang baru beli atau baru pakai sekali terus kita buang gitu. Jadi kita sementara taruh di sana.
Untuk kedepannya kita pakai lagi. Oh, oke, berarti untuk ngebikinnya nih ditaruh di atas atap kanopinya berarti ya Mas ya? Iya. Ini kan dari fasad awal emang udah ada ductcore-nya. Jadi kita cuma menambah tutupnya doang gitu. Oke. Jadi sekalian lah, jadi ada satu tempat ya buat nyimpen di sini ya. Benar. Cakep. Nah, untuk melengkapi informasi, ini kalau untuk bikin dudukannya kayak gini pakai coran gitu ya Mas ya atau gimana? Iya, kita kemarin dicor untuk bangku atau kursinya ya. Nah, cuman kemarin tuh Pak Tukang salah warna atau motif dari keramik. Nah, warnanya tuh lebih ke merah bata atau merah terakota. Makanya kita cover lagi pakai vinil. Oh gitu. Buat minim budget daripada kita bongkar ulang. Oh. Gitu. Kita cover pakai vinil. Makanya ini semua jadi dilapis vinil lagi ya? Iya, biar menyamakan apa namanya temanya. Tema catnya gitu. Padahal tadinya kalau itu warnanya udah pas, nggak perlu nggak usah gitu. Ini BTW juga banyak yang biasanya nanya, ini untuk dudukannya ini dia lebarnya berapa nih Mas? Kalau untuk standarnya sih di 40 cm Mas. 40 Jadi tinggi 40, lebar 40 biar sama kayak ukuran keramiknya. Gitu kan. Kalau rata-rata keramik itu di 40 atau 50 kan. Ya. Jadi biar patukang nggak banyak potong gitu. Oh, oke. Lucu juga ya dibikin ada yang miringnya ya di sini. Jadi nggak terlalu. Iya, buat sandaran biar nggak terlalu sakit. Oke. Walaupun tetap sakit sih, orang keras. Dan tetap ada ini ya, hijau-hijaunya lagi di dalam sini ya. Agak hidup dikit. Iya, bener-bener sama pojok-pojok situ. Wah, cakep. Oke, nah terus kita lanjut ke sebelah sini yang tadi belum sempat kebahas. Kalau untuk lantai juga diganti pakai. Ya, ini kita pakai keramik Zeus yang 50x50, tapi kalau misalnya untuk terasnya kita pakai granit dari Roman yang 15 ke 60. 15-60 ya, jadi motif-motif kayu gitu ya. Oke, nah ada yang menarik juga itu bagian dindingnya nih Mas. Wih, ini ceritanya dibikin ala-ala beton precast gitu ya Mas ya? Sebenarnya sih kalau misalkan di ini kita kurang paham model ya. Cuman saya lihat kalau misalnya lagi jalan ke Bandung atau kemana, oh ini tembok ini bagus, oh referensi gitu kan. Nah inilah yang saya pakai. Tapi kalau misalnya tanya, ini modelnya apa? Ya nggak tahu, kayak fasad depan aja kan kalau istri bilang itu American style klasik. Saya bilang enggak, ini rumah papan zaman dulu yang kalau rumah dari dulu tuh pakai papan kan yang di. Iya. Nah itu maksud saya. Jadi beda persepsi yang melihat ya. Suami istrinya juga beda persepsi tapi sama-sama ketika ketemu seleranya jadi cakep. Iya. Tapi aku juga suka nih Mas karena ini ada warnanya nih kan, lagi-lagi disamain sama semua tema rumahnya ya. Kalau untuk jendela berarti nggak diubah ya Mas? Enggak sama sekali, untuk fasad depan asli bangunan kita nggak merubah, cuman merubah dari warna cat aja. Tapi udah tampilnya jadi jauh lebih menarik dan estetik Mas. Oke, sekarang kita boleh masuk ke dalam Mas? Ayo mari. Oke. Halo Kak, selamat datang di rumah Noi. Nah, ini kita baru masuk akhirnya ke dalam rumahnya. Iya. Kita ganti pemain lagi ya guys di dalam ini. Iya. Nah, pertama kali pasti mau aku tanyain, tadinya tuh seperti apa sih dan apa aja yang udah diubah? Tadinya ini tuh awalnya dari bawaan dari perumahan ya, developer itu sendiri. Ini asalnya los aja gitu, nggak ada apa-apanya di belakang. Malahan untuk bangunan awalnya pun ini tuh tanah awalnya. Oh, berarti dapurnya di belakang, di luar. Iya betul. Jadi kita renovasi jadi seperti ini. Di sini kita tambahin minibar dan juga ini apa? TV bracket untuk TV. Nah ini tuh menarik loh menurutku karena dia itu sebenarnya ini seperti sekat juga kan sebenarnya, tapi nggak tertutup. Nah pas ngedesainnya seperti apa nih? Karena kan ngedesain sendiri sama suami. Kayak gimana sih ngebayangin ini living roomnya, dapurnya tuh kayak gimana pas ngedesain? Jadi waktu awal ngedesain itu suami sendiri sih yang ngide semua ini gitu kan. Karena kan tahu sendiri rumah subsidi itu ukurannya kecil gitu kan. Jadi suami bikin desain ini biar terkesan lebih luas gitu. Jadi di sininya juga areanya kalau aku lihat luas banget ya. Iya. Dan tentunya furniture-nya juga disesuaikan ya. Iya betul, ini sebenarnya ini ukurannya mini banget. Iya, ini berapa ya? Ini khusus untuk 2 seater. Jadi untuk aja. kita nonton TV di sini. Dan pas banget ditaruh di situ gitu ya. Iya, betul. Terus dikasih sedikit karpet di sini. Iya. Area sini masih luas juga. Iya. Dan ini tuh sebenarnya gini Kak, khusus untuk area ini tuh kita khususkan untuk area keluarga. Jadi untuk tamu kita di luar aja. Jadi di sini private gitu ya. Betul. Oke, wah menarik juga tuh, mungkin jadi inspirasi juga buat teman-teman yang punya rumah subsidi ya.
taruh aja rongtongnya di luar gitu Iya ya. betul. Jadi privacy di dalam terjaga gitu Iya. kan. Ini juga dindingnya tuh nggak polosan nih, ada variasinya. Berarti digambar dulu ntar ada garis-garisnya. Iya betul. apanya. Ini tali air ya kak sebutnya. Iya tali air. Iya tali air ini tuh kita sengaja bikin biar ada kesan-kesan yang estetik itu kan ya. Jadi biar nggak polos Iya gitu betul. ya. Oh iya untuk kode catnya ini kita pakai dari brand Warna Agung ya kak. Oh, Iya. oke. Brandnya tuh lokal, tapi memang hasilnya tuh bener-bener bagus kan, kelihatan banget. Warnanya juga Iya, hangat gitu ya, betul. menyatu aja gitu sama ini di sebelahnya kan ada wall panelnya. Iya betul. Dia kayak matching gitu ya Iya. warnanya di sebelahin ya. Iya. Oke, nah kalau untuk ini nih, ini kan emang dibuat agak tinggi. Masih ingat nggak nih Mbak Syifa ketinggiannya berapa sih ini? Ini tuh tingginya 115. 115. Iya, betul. Oke, dia dikasih bar stool di sini. Iya, jadi kita kalau misalnya makan di sini, kalau pengen nongkrong ngopi di sini gitu. Wah asik, jadi ala-ala kafe Iya, gitu ya. betul. Terus dikasih lampu-lampunya juga nih di Iya. sini. Jadi sebenarnya dibuat tinggi itu apakah buat ini juga ya menutupi area Iya dapurnya betul. gitu ya? Jadi karena kan ini tuh open space, jadi biar nggak kelihatan ke dapur ya. Jadi Iya, kita iya. sekat aja pakai ini. Karena pas buka pintu tadi ya teman-teman kan arahnya di situ. Kalau Iya. misalnya ini nggak ditinggiin mungkin langsung kelihatan Iya, semua ya. jadi takutnya aib-aib kita di dapur kelihatan dari luar. Jadi kalau di sini terkesan dapurnya tuh lebih ngumpet, tapi sebenarnya nggak tertutup juga, nggak tersekat. Iya, betul. Nah, untuk konsep dapurnya sendiri juga masih white and wood nih Japandi. Jadi karena aku tuh suka banget sama model-model yang estetik Japandi gitu, dan ini baru aja kemarin aku bikin atau pasang Baru gitu ya. banget. Iya, aku baru Wah. banget pasang kitchen set ini. Kalau kalian mau juga bisa sih langsung custom di dekor aja di bawah ya. Aku spillin di sini. Oke oke. Nah kalau untuk ya udah kalau misalnya ini emang sengaja nggak di sampai atas ya, nggak Enggak, dibentuk ya sampai sengaja biar kelihatan lebih minimalis aja sih kak. atas. Oke. Gitu. Ini boleh di spill nggak pakainya apa aja nih? Ini pakai HT ya? Iya, Pakai HT-nya apa masih ingat atau udah Aku lupa lagi. Oh ya udah nggak apa-apa. pokoknya ide semua tuh suami yang buat, suami yang ini, karena kemarin itu untuk beli rumah subsidi ini juga suami yang beli, dan juga itu hadiah anniversary pernikahan kita yang kedua gitu. So sweet. Akhirnya Iya. langsung. Berarti pas waktu habis beli langsung direnovasi seperti Iya, ini tapi kan? renovnya per apa namanya tuh? Per area. Per area dan juga bertahap, nggak langsung kayak tadi kan. Jadi bertahap dari belakang lalu depan gitu. Wah keren sih, jadinya homey banget. Jadi nggak kelihatan sempit juga ya. Iya. ternyata. Oke, berarti ini dapurnya letter R, di sini kompornya, ini untuk nyucinya di sini Iya, sinknya betul. ya. Wah cantik sekali ya teman-teman. Dan kita lanjut ke kamar dulu kali ya Oh, sebelum boleh, ke boleh. belakang. Boleh Kita banget. nyampe belakang nih. Tadi kamarnya di Boleh situ banget, guys. iya. Nah kalau untuk posisi kamarnya berarti emang bawaan developernya di sini ya? Iya betul kak. Di Oke. sini 2 kamar Mm-mm. dan kita nggak ubah sama sekali. Kita cuma dekor aja. Ini kalau pintu bawaan rumah developer rumah subsidi tentunya kayaknya pintunya nggak Iya. kayak gini nih. Pintunya tuh warna putih dan cepet rusak ya. Berarti apa ini? Ini pakai apa ini? Ini Mbak kita Syifa? pakai wallpaper kak. Oh dipasang sendiri? Iya betul. Wow. Dan ini hemat budget Benar. karena kita pengen meminimalisir budget. Jadi kita pakai wallpaper deh. Berarti kreatif aja ya, Iya. dan harus rapi juga nih. Iya, betul. Langsung berubah tampilannya ya, Iya. pastinya. Oke, ini kita mau ke kamar yang mana dulu nih? Boleh Sini? kak, ini Oke. boleh. Ini kamar utamanya ya. Oke, kita lihat aja teman-teman. Wih lucu banget, pinky-pinky. Ini masuk aja. Ini ukurannya berapa? Ini ukurannya 3 kali 2,5 meter 3 kak. kali 2,5. Ya memang kecil sih, tapi kita maksimalin aja Mm-mm. pakai kasur yang modelnya tuh lesehan kayak Di bawah gini. ya. Iya. Untuk kasurnya ini sendiri juga kita pakai ukuran 160 kali 200 kak. Jadi biar cukup aja sih. Dan dipepetin ke sana Iya. gitu ya. Tapi aku suka sama detail yang ada di belakangnya. Itu Oh, apakah custom atau beli jadi? Iya betul. Jadi aku tuh kemarin dapat endorsannya dari Pira, dan ini semua dari Pira semua ya, dari kepala dipan dan juga alasnya juga. Oh, sama lemari enggak? Kalau lemari kita beli sendiri kebetulan. oke. Soalnya warnanya matching. Iya. Oh iya, banyak yang ditanyain juga sih sama teman-teman, Kak lemarinya disimpan di mana sih sebenarnya, katanya gitu. Oke. Nih aku jawab ya khusus untuk di YouTube-nya Bicak Miftah. Lemari Sini, guys. yang kalian tanyain aku simpennya di sini gitu. Berarti nggak kelihatan ya kalau Iya di konten ya? betul. Oh. Ini lemarinya kita pakai 2 pintu dan ini bisa digeser kanan kiri, jadi Pakainya sliding Iya, door betul, gitu sliding ya. door biar- Jadi ngebukanya bisa ke sana ke sini gitu guys, Iya. nggak makan tempat ke sini. betul. Pas banget sih ya, ukurannya semua serba pas dan sesuai kebutuhan juga Iya ya. betul. Nah, terus dindingnya juga ini tuh seperti yang tadi ada di depan ya. Oh, itu beda Kak. Mirip-mirip Iya maksudnya sih. dibuat lengkung tadi kan Oh, di depan iya, kan di iya. plafonnya dibuat lengkung. Oh iya, ini sebenarnya ada lampunya juga sih Kak. Oh, mau dinyalain. Boleh. Coba. Mau nggak? Jadi karena aku tuh pengen ada suasana estetik dan hangat.
Ini kayak gini kan. Wah, oh iya. Jadi walaupun kamarnya nggak terlalu besar tapi tetap nyaman yang Iya, penting ya nomor betul, satu. Dan di sini dikasih tempat sedikit buat naruh tas. Iya betul, biar nggak berantakan juga naro-naro. Dan juga masih ada dapat jendela juga ya teman-teman Iya. di sini kamarnya. Oh ya, ini tuh meja resehan ya, yang sering ditanya juga sama temen-temen. Mm-mm. Nah ini aku tuh selalu pakai ini kalau misalnya berhias. Ukurannya mini, kita sesuaikan Oke. dengan ukuran ruangan. Berarti Jadi- duduknya di kasur. Iya betul. Oh. Jadi kayak gini teman-teman. Kayak gini, aku ngaca. Makeup ini lagi ulang. makeupnya di sini. Seperti itu tuh. Ini sebenarnya bisa ditutup juga sih, Oke. ditutup gitu. Cuman karena ini jadi gini aja dah. Oke. Gitu. Jadi memaksimalkan tempat aja teman-teman gitu. Oke, kita ke kamar sebelah. Kita lihat seperti Oke, ini apa. untuk kamar keduanya. Kebetulan aku belum punya anak, jadi ini kamar ini khususkan untuk tamu. Wah, ukurannya Begitu. berapa ini? Untuk ukuran kamar kedua ini 3x2 meter dan kita nggak rubah sama sekali ya Kak. Ini masih bawaan developer dan ukurannya memang kecil sih, tapi alhamdulillah cukup. Dipercantik, Iya. dibuat nyaman, ini dikasih wall panel, ini juga kayak yang di living tadi Iya ya. betul. Terus? Oh iya, aku mau info nih buat teman-teman. Jadi gini Kak, sebelumnya kan aku tuh di sini pakai wall button ya. Karena posisi kamar kedua ini berdekatan dengan kamar mandi. Sebelumnya itu berjamur gitu. Oh, akhirnya diganti. Akhirnya kita ganti pakai wall panel dan ini pakai gypsum. Oh. Gitu. Jadi buat teman-teman yang rumahnya tuh lembab, ini sih bisa jadi rekomendasi. Oke. Gitu. Wah, mantap tuh. Teman-teman. Di sini juga ada jendelanya ya. Iya betul. Tuh jendela semua. Berarti kalau untuk sementara ini buat kamar tidur tamu aja Iya gitu. betul. Tapi kalau di sini kasurnya lebih tinggi ya. Iya. daripada yang tadi. Kenapa kita pakai dipan agak tinggi? Kita nyimpan karpet di bawah. Oh iya, buat tempat penyimpanan Iya, ya betul. bawahnya. Jadi Oke. kita memaksimalkan tempat yang ada Mm-mm, buat mm-mm. nyimpan karpet, nyimpan barang-barang di bawah sini. Oke. Nah, ini untuk OOTD siapa nih? Iya betul. Mas ya, Mas Andre. Iya di sini aku pasang cermin. Sebelumnya aku tuh pasangnya di sebelah sana ya. Oh, Kak. di sini. Nggak apa-apa, Mas. Iya. Soalnya Karena takut pecah ya Kak. Mm. Jadi aku tempelin di situ dan dihiasi wall panel. Wall panelnya dia kayak ini ya, sama kayak yang di kamar tadi Iya ya. betul. Oke. Nah, kita lanjut ke sini lagi. Di sini aku lihat masih ada satu area yang kosong. Apakah emang sengaja dikosongin aja atau ada rencana ke depannya dibikin apa nih? Oh iya nih, kebetulan rencana ke depan kita mau bikin musola mini di sini ya Kak. Oh, di sini ya? Iya, ini Kiblatnya kemana ke ngadepnya? sebelah sana Kak. Oh, Jadi oke. nanti itu ukurannya tuh cukup untuk seorang ya. Dan berdekatan dengan area wudhu kebetulan. Nah, ini nih. Oh iya Sudut Kak. kecil tapi fungsional banget menurutku. Dan ini salah satu yang penting dan sering ditanyain orang juga. Iya betul. Oke, kita bahas ke laundry areanya. Ini ukurannya berapa? Ini ukurannya 1x2 meter. Mm-mm. Kebetulan untuk ruangan ini tuh kita tuh renovasi di sini kamar mandi, di sini laundry room. Mm-mm. Kebetulan untuk bawaan dari developersnya sendiri awalnya tuh ukurannya itu lurus Kak, bukan Oh, kayak gini oke. gitu. Jadi kita renov biar ada laundry room kayak gini gitu. Kelihatannya pas waktu belum jadi kayaknya kecil banget nih. Emang Bisa nggak nggak? ya gitu ya? Iya, Ternyata betul. pas udah bisa ya? Iya, jadi Ada karena di kan sini. aku tuh pengen ada area jemur di belakang, nggak mau di depan kan, karena Iya, kan iya. sayang banget di depan udah cantik, Udah tiba-tiba ada estetik, jemuran tiba-tiba gitu ada kan. jemuran, bener. Iya, makanya aku sama suami ngedesain ini biar ada laundry roomnya di belakang. Rata-rata kan kalau rumah subsidi itu laundry roomnya cuma sedikit kan, areanya cuma berapa petak aja. Tapi alhamdulillah kemarin aku sama suami bikin desain kayak gini dan tukang paham juga. Akhirnya jadi seperti ini. Dan ini karena atasnya juga atapnya transparan, cahaya matahari masuk Iya, ya, iya. tapi nggak kehujanan, Iya masih betul Kak. kering. Ini ada skylightnya juga, jadi cahaya juga bisa masuk juga. bisa dibuka. buat Iya. ke atas. Dan ini juga bisa dibuka di atasnya. Oh, Untuk maintenance itu ya, yang toren. maintenance toren dan juga area gudang. Kita ada gudang di atas juga di kamar gitu. mandi. Oh. Iya, hanya sekali 2 kali dipakai kita simpan di atas. Jadi untuk area di ruangan ini tuh Tetap clean. tetap clean gitu. Jadi diumpetin aja tuh. Iya, betul. Oke. Kamar mandinya boleh? Oh boleh Kak. Ini dia kamar mandinya. Kamar mandinya berarti bawaan seperti ini kah atau ada perubahan? Untuk Untuk kamar boleh mandi ini tuh kita rubah Kak. Iya, kita rubah. Karena kan aku temanya rumahku ini white and wood ya Kak. Jadi Oke. aku pengen di kamar mandi ini juga terlihat lebih luas dan juga clean. Jadi untuk pemilihan warna-warnanya pun kita dominan di warna putih dan juga hitam gitu.
Benar. Jadi kelihatan luas ya. Ukurannya Iya, berapa? ini ukurannya 1 kali 2,5 meter. 1,2,5. Oke. Dan ini dikasih sekat ya? Iya, sekat pakai tirai gorden. khusus untuk area mandi dan juga area toilet. Berarti gimana pintar-pintar kita menatanya? Iya, Jadi betul, bahkan di Kak. sini juga udah dibikinin tempat, Iya. jadi nggak perlu masang-masang Iya, lagi betul. gitu. Udah ditaruh situ semua. Iya. Nah ini terrazzonya kenapa tadi? Mau diceritain? Jadi gini Kak, aku tuh sebenarnya nyesel banget pakai keramik terrazzo ini karena dia itu sifatnya itu apa ya, mudah kotor. Oke. Iya, sebenarnya aku tuh nyesel banget pengen ganti keramik ini. Udah gitu kalau misalnya kita bersihin pakai cairan pembersih khusus untuk kamar mandi, dia tuh bukannya keset malah makin licin gitu. Oh oke, jadi emang Iya. susah gampang juga Iya ya? betul lah, makanya teman-teman banyak banget yang nge-DM ke aku, Kak itu perawatannya kayak gimana sih? Karena kan sebelumnya teman-teman juga ada yang udah pakai keramik kayak gini, dan ya kalau kata aku sih, aku juga pengen ganti sih Sebenarnya sebenarnya. nggak licin ya? Iya sebenarnya nggak Cuman licin. mungkin ini lebih ke yang areanya kering aja kali. Kan Iya, ada kamar mandi ada yang area kering aja tuh. Iya betul. Mungkin itu kali ya, Iya. lebih cocok. Oke. Atau Jadi- enggak ditaruh di dinding malah cantik juga nggak Iya sih? cantik sih ini. Oke. Kalau di bawah ya memang kayak kurang aja sih, cepat kotornya gitu. Karena warnanya ya. Iya. memang. Oke, itu teman-teman. Oke, kita udah di penghujung acara nih Mas Andri, Mbak Syifa. Biasanya Iya. teman-teman tuh pengen tahu nih budgetnya berapa sih buat ngerenovasi rumah jadi seperti ini. Oke. Boleh Mas Andri? Kalau misalkan untuk dari segi budgeting bahan dan bangunan aja ya mungkin ya. Boleh. Karena kita bertahap, kalau nggak salah tuh kemarin kita itu plus bor air ya tapi ya. Nah itu tuh di kisaran di 45 sampai 47 juta untuk dalam aja nih. Oke. Jadi kamar mandi, air, dapur, termasuk kamar dan ruang tamu ini. Oke. Gitu di kisaran 47 jutaan gitu. Kalau Baru yang luar ya? kita lanjut keluar itu kisaran 28 sampai 30 juta. Gitu. Itu belum termasuk aksesoris. Tapi kalau misalnya kita tambahan pagar ya mungkin di kisaran 40 ada lah. Berarti pagarnya sendiri berapa? Pagarnya itu di kisaran 7,5 kalau nggak salah. Soalnya kita kan bukan custom sih. Kita lebih beli bahan terus cari tukang las sendiri. Oh, Gitu. Jadi nggak langsung oke. ke apa ya? Istilahnya ke Yang udah jadi gitu ya? gitu loh maksudnya. Berarti Jadi kita beli materialnya aja. beli material, kita cari tukang las, kita nego-nego gitu kan. Dan akhirnya dapatnya harga di Berarti lebih murah gitu ya lebih Mas murah. jatuhnya? Soalnya terakhir saya nyari ke tukang las yang langsung pagar jadi itu di kisaran 9 sampai 10 juta Oh, lumayan untuk bahan sih. dari PVC Iya. gitu. Oke, itu juga cukup tinggi ya berarti? Iya, itu Ketinggiannya berapa? tinggi 2 meter dan lebarnya 3,2 dan sengaja kita majuin 20 cm agar nggak ada binatang yang masuk. Soalnya ya maaf ya kita yang hidup bersih misalkan terus ada kucing yang masuk atau apa yang masuk punya tetangga kan berasa nggak enak, mau diusir punya tetangga, mau dimarahin punya tetangga gitu. Jadi udah kita ini yang bisa kita kontrol aja Iya. ya rumah kita sendiri gitu. Daripada Oke, cari oke. ini mending kita sendiri yang mengalah lah. Kalau untuk ngisi-ngisinya berarti bertahap ya nih? Nggak tahu ya kalau di total gitu. Sebenarnya kalau misalkan di total tuh ya di kisaran 100 lah. Soalnya kayak TV, kulkas yang lain kan kita beli duluan ya. Kita pas masih ini apa? Ceritanya sebelum punya rumah ini tuh kita ngontrak dulu, Mbak. Oh, Kita oke. ngontrak daerah Cikarang, dekat PT saya kan. Gitu. Jadi barang-barang kita udah cicil beli-beli nih gitu. Baru setelah 2 tahun pernikahan saya pikir yaudah kita ngambil rumah aja gitu. Buat hadiah Enif tadi Iya, katanya. pas di bulan Mei juga. Gitu, karena dulu kita nikah 2023 ya, 2023 bulan Mei. Dan kita akad juga di bulan Mei juga itu. Iya. Iya. Makanya saya namakan rumah ini Rumah Nuh ya buat dia. Nama dia gitu. Emang hadiah soalnya. Oke. Gitu. Jadi emang ini kalau untuk dekorasi gini-gininya juga pemilihannya dari Mbak Syifa juga. Warna-warnanya. Kalau dari warna iya, cuman kalau untuk dari desain dia cerita terus saya gambar yang saya masuk kayak gini. Oh ya udah berarti ini gitu. Wow. Mbak Syifa mau nambahin apa? Di terakhiran iya. nih buat teman-teman apa? Oh iya, buat teman-teman aku mau sedikit rekomendasi nih buat kalian yang punya rumah subsidi juga. Yang pertama kalian harus tentuin dulu desainnya dulu. Itu harus penting banget ya kalau mau bikin rumah. Itu harus bikin dulu desainnya juga, RAB-nya juga tentunya. Jangan sampai kita udah bikin desain dan juga pengen kayak gini tapi biayanya itu malah
makin membengkak gitu kan. Itu harus dipertimbangkan juga, jangan sampai kalian memaksakan diri gitu kan. Iya, Berarti karena sesuai kemampuan aja iya ya. betul Kak, karena kan ini juga untuk renovasi rumah subsidi yang kita tempatin ini juga bertahap, mulai dari belakang kita ada budget baru tambah di area depan begitu. Wah, inspiratif sekali. Mungkin udah selesai atau masih ada lagi? Terima kasih banyak Mas Andri, Mbak Syifa. Udah boleh main ke rumahnya nih. Iya, sama-sama. Masuk di episode Inspirahome yang pastinya menginspirasi teman-teman yang nonton ya. Semoga ya. Kalau masih ada pertanyaan boleh ke Instagramnya apa? Di Instagram @rumahnui atau TikTok juga @rumahnui. Oke, nanti teman-teman kalau mau nanya boleh ke sana. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakso Miftah Janah, Inspirahomes, dan TikTok kita Wicak Miftah Inspirahomes. Bye-bye. Thank you. Iya, silakan. Mas nggak diulang lagi? Kenapa? Nggak diulang dari Nggak awal? apa-apa, itu lucu kok. Ada paket. Oh, paket. Iya, Oh. Kak. 80 kali 200. Oh, cukup loh ya 180 ya? 160 ya? 60. Itu Sabar Mas, sabar Mas. 20.